Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita punya kepercayaan bahwa gereja Katolik itu percaya pada Allah Tritunggal Maha Kudus, seringkali menjadi jengkel atau gregetan kalau orang lain yang bukan Katolik mengejek kita bahwa Allahnya orang Katolik itu ada 3. Maka kebanyakan kita lalu berusaha untuk mencari dasar, mencari alasan, mencari jawabnya secara intelektual. Maka di mana-mana orang mencari referensi, dukungan untuk menjawab benarkah Allahnya orang Katolik itu sungguh 3. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pemuda Katolik, dia dibaptis sejak kecil, datang kepada saya untuk bertanya tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Dia mengatakan bahwa meskipun dibaptis sejak kecil, sampai hari ini dia belum pernah mengerti tentang Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Baginya, ajaran Tritunggal Maha Kudus itu sangat sulit sehingga dia belum mengerti sampai hari ini. Saya bertanya kepada dia, apakah kamu percaya? Dan dia mengatakan, ya, saya percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi dia sendiri belum mengerti.
saya mencoba menjelaskan sedikit tentang hal ini. Saya juga sampai hari ini meskipun sebagai Romo, saya juga belum mengerti. Lah, bagaimana kalau Romo aja belum mengerti? Maka wajar dong kalau saya tidak sampai paham sesungguhnya. Ya, tapi tunggu dulu. Ketika dibaptis, nah kebetulan dia baptisnya bayi, maka yang ditanya adalah orang tuanya. Orang tuanya ditanya, dengan membaptis anak, apa yang Anda inginkan dari gereja? Maka jawabnya, yang kami inginkan adalah iman. Apa yang kau inginkan dari iman itu? Supaya memperoleh hidup kekal. Dari pertanyaan itu saja saya meneliti bahwa yang dibutuhkan bukan pengetahuan intelektual, bukan. Tetapi iman, percaya. Apakah kamu percaya? Mungkin yang baptis dewasa ini akan jelas. Ketika ditanya sebelum dibaptis, apa yang kamu minta dari gereja? Dia menjawab, saya minta iman. Hanya itu. Tidak dituntut ujian yang nilainya 100 untuk memahami pengetahuan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Yang dituntut adalah iman. Lalu, berikutnya kalau kita mengungkapkan syahadat iman para rasul, apa yang pertama-tama diungkapkan di situ? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bukan aku paham tentang Allah yang Maha Kuasa, kan tidak. Ini sebetulnya juga rumit bagi saya. Sebetulnya yang pantas berkhotbah tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, ini kan dogma. Itu giliran beliau itu yang studi dogma teologi. Tapi dia bilang, aku nanti khotbah lagi di tempat lain, maka Romo ya oke lah kalau gitu. Bagi-bagi tugas, sambil ngetes suara saya yang lama menghilang. Saudara yang terkasih, itu baru 2 dasar yang kita lihat dari tata cara kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahkan setiap kali kita menyebut Allah Tritunggal Maha Kudus dalam doa-doa kita, kok kita tidak pernah menyebut ataupun dituntut untuk memahami Tritunggal Maha Kudus sendiri. Kita hanya diajak untuk percaya. Oleh karena itu, saya lalu teringat akan legenda Santo Agustinus yang bercerita tentang dia begitu sibuk mencari pemahaman tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Maha Besar itu, yang kemudian disimpulkan oleh Santo Anselmus dengan mengatakan untuk menjadi Katolik kita tidak perlu mencari kebenaran akal budi. Dia hanya mengatakan dalam bahasa Latin, credo ut intelligam. Artinya credo, aku percaya, ut supaya, intelligam mengerti, memahami. Jadi yang dituntut adalah aku percaya supaya aku dapat memahami. Banyak kali kita memang menuntut untuk mengerti lebih dahulu, baru kita percaya. Ternyata Tuhan menghendaki supaya kita mengimani dan percaya supaya dapat mengerti hubungan antara Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Allah itu Bapa, Allah itu Putra, Allah itu Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus juga bukan Putra, tetapi satu Allah dalam 3 pribadi itu. Inilah misteri iman yang seringkali mempersulit kita untuk mendapatkan jawaban ketika kita ditanya tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus disebut
Bapa itu karena dia adalah pencipta, peduli, penuh kasih kepada ciptaannya. Jadi mencipta tiap-tiap hari, bahkan sampai pagi ini pun Allah tetap mencipta dan berkarya dalam hidup kita. Yesus Sang Putra telah mengajarkan kepada kita untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa kita dan menyebutkannya juga sebagai Bapa kita. Monsinyur Afin pada acara ngopi bareng di Asilo sana pernah bertanya ditanya oleh seorang peserta, siapa yang mengajarkan bahwa Allah kita adalah Bapa? Ketika ini dilemparkan pertanyaan, Monsinyur Afin juga berbalik tanya kepada peserta yang lain. Sedikit yang bisa menjawab. Dan jawabannya adalah karena Yesus sendiri yang mengajarkan tentang Allah adalah Bapa. Dalam kitab suci dikatakan seperti itu. Yang mengajarkan Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus yang mengajar, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Bapa. Dan karena penebusannya, kita percaya bahwa Yesus berkarya dalam karya penebusan karena hubungan atau relasi manusia dengan Allah terputus dan tidak mungkin terhubung lagi. Karena itu Allah yang penuh belas kasih hadir menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Dalam karya penebusannya lalu manusia disatukan kembali dengan Allah. Lalu Allah Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal Maha Kudus dan memiliki keilahian yang sama dengan Bapa dan Putra. Apa yang kita pahami dari karya Roh Kudus dalam hidup kita? Sebagaimana Yesus ketika naik ke surga, dia menjanjikan Roh Penolong agar menolong kita, menuntun jalan hidup kita sampai paripurna nanti. Bahwa dia menemani jalan hidup kita. Maka pemahaman Allah Tritunggal Maha Kudus hendaknya menjadi satu konsep, bukan untuk dipahami karena pemikiran kita tidak menjangkau kedalaman atau kebesaran Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Karena itu saya mungkin mengulangi lagi cerita yang pernah kita dengar tentang legenda yang berkaitan dengan Santo Agustinus yang saya sebut di awal tadi. Ketika Santo Agustinus sedang berjalan-jalan di pinggir pantai, dia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Anak itu menggali sebuah lubang pasir, membuat seperti sumur-sumuran itu, lalu kemudian dia berulang kali mengambil air itu untuk memasukkan air laut ke dalam lubang sumur-sumuran di pasir itu. Melihat itu, Santo Agustinus bertanya kepada anak itu, untuk apa kamu melakukan semuanya itu? Dia menjawab, saya hendak memindahkan seluruh air laut ini ke dalam lubang kecil ini. Lalu Santo Agustinus mengatakan kepadanya bahwa itu usaha yang sia-sia. Tidak mungkin kamu memindahkan seluruh air laut ini ke dalam lubang tersebut. Lalu kemudian anak itu bertanya kepada Agustinus, lalu kamu sendiri, apa yang sedang kamu pikirkan? Agustinus menjawab bahwa ia sedang memikirkan tentang misteri Tritunggal Maha Kudus. Anak itu bertanya, tertawa sambil mengatakan, otakmu saja kecil, seperti lubang buatan saya ini. Padahal Allah Tritunggal Maha Kudus jauh lebih luas dari samudra raya ini. Bagaimana mungkin otakmu dapat menampung ke maha kuasaan Allah Tritunggal Maha Kudus itu? Lalu Agustinus menjadi sadar bahwa ternyata akal budi tidak mampu memahami seluruh rahasia Tuhan. Dia kemudian
berkesimpulan bahwa di mana ada cinta kasih, di situ ada Allah Tritunggal, pencinta, yang dicinta, dan sumber cinta kasih. Hanya itu yang tadi saya sebut, Santo Anselmus merumuskan bahwa kita hanya dituntut percaya supaya dapat memahami kebesaran Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, penginjil Santo Yohanes hari ini menjelaskan tentang persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam amanat perpisahannya, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan dicurahkan ke dalam nama Yesus Putranya. Yesus sendiri lalu menekankan persekutuannya dengan Bapa. Dikatakan, aku dan Bapa adalah satu saja. Maka apa yang Bapa punya, aku punya. Tugas Roh Penghibur adalah membimbing kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan Roh Kudus juga akan mengatakan kepada kita tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan Yesus dan juga tentang hal-hal yang akan datang. Maka penyertaan Roh Kudus dalam gereja ini amat dirasakan oleh Santo Paulus dalam pewartaannya kepada jemaat di Roma. Tadi kita dengar Paulus di situ menegaskan bahwa kita dibenarkan hanya karena iman. Mungkin karena itulah pemahaman gereja-gereja Protestan untuk mengatakan hanya sola fides, hanya iman. Tapi gereja Katolik memahami lebih jauh dari itu. Ketika Paulus menekankan bahwa kita dibenarkan hanya iman, kita hidup dalam damai sejahtera karena Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus lalu membawa kita didorong untuk memahami bahwa pribadi kita adalah anak-anak Allah. Kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus membimbing jalan hidup kita. Lihatlah pemahaman Paulus tentang Tritunggal. Kelihatan sederhana tetapi nyata dalam hidupnya. Kita dapat berdamai dengan Allah karena Yesus dalam kasih yang tercurah oleh Roh Kudus. Dan Tuhan sendiri adalah kebijaksanaan sebagaimana dilukiskan dalam kitab Amsal tadi. Bagi Amsal, sebelum bumi ini diciptakan, sudah ada yang namanya kebijaksanaan itu. Maka ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, sambil merayakannya kita merenungkan semakin dalam untuk dua hal ini. Bahwa yang pertama, kita menyembah Allah yang tidak sendirian, melainkan seorang Allah yang penuh dengan persekutuan kasih dan saling berbagi. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada dalam satu komunitas, satu kesatuan. Dia haruslah menjadi dasar bagi persekutuan setiap orang yang percaya, bukan hanya sekedar model saja. Yang kedua, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang lain yang sempurna seperti kasih Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dapat dikatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Allah Tritunggal Maha Kudus, karena Allah dalam satu kesatuannya yang begitu besar kasih kepada manusia, merangkul semua orang untuk memperoleh keselamatan. Melalui Putra kita dipersatukan dengan Bapa dan Roh Kudus. Maka marilah kita senantiasa memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.